Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik lagi channel Flower Family Fun. Saya harap semoga semua sehat dan bahagia. Cantik ya dendrobiumnya. Tapi kalau kita perhatiin baik-baik, ini ternyata potnya pecah. Iya, kesenggol jadi pecah ya. Dan untuk pertumbuhan anggrek yang baik, pastinya kita harus menggunakan pot yang sempurna juga ya, nggak pecah seperti ini. Tapi nanti pada saatnya akan saya repotting ya kalau sudah selesai berbunga. Dan sekalian saya juga masih tetap akan uh, cari anggrek yang sudah harus kita pindahkan ke pot yang baru alias repotting. Sekaligus di sini saya ingin tunjukkan bagaimana cara menanam anggrek. Nah, ini dia, saya udah dapet nih ya plan yang sudah harus kita repotting atau sudah harus kita ganti potnya. Ciri-cirinya adalah ya seperti ini kurang lebih ya. Potnya sudah mulai berlumut, tandanya plannya pun sudah harus kita pindahkan ke pot yang baru ya supaya menjadi lebih subur. Pot yang berlumut itu menandakan media tanamnya juga sudah mulai asam, dimana asam itu kurang baik ya untuk pertumbuhan anggrek. Sama seperti ini nih. Nah, ini adalah media tanam ya, apa namanya, dari pohon pinus. Nah, ini juga kita harus bersihkan dulu sebelum kita mulai menggunakan sebagai media tanam ya, karena biasanya masih ada sisa-sisa getah yang juga kurang baik untuk pertumbuhan anggrek. Nah, di sini ada macam-macam media tanam nih ya, mulai dari sabut kelapa, cacah pakis, arang, batu, dan kulit pinus tadi ya. Nah, sebelum penggunaannya saya biasa merendam dulu sabut kelapa ini ya, karena untuk menghilangkan tanin yang biasa ada di sabut kelapa ya, dimana zat itu bisa mengakibatkan anggrek kita menjadi tidak subur, menjadi kerdil ya, menjadi tanamannya itu nggak bisa berkembang secara sempurna. Dan untuk cacah pakis juga saya biasa merendam dulu sebelumnya ya, sebelum saya gunakan. Saya sih biasanya ngerendamnya sehari semalam gitu ya. Jadi untuk keesokan harinya baru kita bisa gunakan dan insya Allah aman. Selain ini juga masih banyak media tanam yang lain ya, bisa juga digunakan sphagnumos biasanya untuk anggrek bulan atau phalaenopsis. Oke, saya memulai merepotting anggrek ini dengan mengawalinya memotong spike bunga yang sudah pada layu ya. Memang umumnya spike bunga itu kita potong untuk merangsang pertumbuhan spike yang baru nanti insya Allah. Biasanya saya merepotting anggrek itu kalau yang plannya lebih besar, sebelumnya adalah saya rendam dulu supaya akar-akarnya lebih fleksibel ya untuk kita cabut dari potnya. Tapi karena ini plannya nggak terlalu besar, saya melakukannya tanpa merendam dulu ya. Jadi saya bongkar pelan-pelan anggreknya, jangan sampai mengganggu perakarannya. Dan ini alhamdulillah ya bisa dilihat akarnya sehat. Dan ciri-ciri akar yang sehat untuk dendrobium adalah masih berwarna segar seperti ini ya. Kalau sudah akarnya itu berwarna coklat atau malah justru kehitaman, nah itu pertanda bahwa akarnya busuk. Saya menggunakan pot tanah liat di sini ya, dengan banyak dengan banyak aerasi ya, artinya banyak bolongnya sehingga nanti untuk sirkulasi udaranya juga baik. Di sini saya mulai memasukkan media tanam, diawali dengan pecahan batu ya, dan dari pinus ya. Sebenarnya
kalau misalnya ada styrofoam itu jauh lebih baik ya, karena itu juga bisa kita gunakan sebagai dasar dari media tanam. Sebenarnya batu atau styrofoam atau pinus tadi saya gunakan untuk sebagai ganjelan ya, supaya nanti plannya itu nggak terlalu ke bawah, mendelep ke bawah gitu ya, nggak terlalu sampai dasar gitu. Nah jadi saya butuh batu atau styrofoam atau pinus tadi untuk supaya tanaman kita lebih nggak terlalu tenggelam ke bawah. Karena kalau kita terlalu menimbun akar atau anggrek kita terlalu posisinya di bawah sekali, itu nanti akarnya bisa cepat busuk ya, karena akarnya nggak kena banyak udara. Oke, ini setelah saya bersihkan anggreknya dari sisa-sisa media tanam yang lama, ini saya sudah mulai memasukkan lagi ke pot yang baru dengan media tanam yang baru ya. Dan ini saya sesuaikan supaya kedudukan plant ini stabil, karena semakin stabil kedudukan plant kita di dalam pot itu, insya Allah akan menjadikan tanaman kita lebih sehat. Dan saya biasanya mengisi media tanam itu nggak sampai terlalu padat, penuh sesak gitu ya, supaya ada ruang yang tersisa untuk anggrek ini bernafas. Nah ini saya sudah tinggal ngisi-ngisi aja ya, supaya kedudukan makin stabil. Dan biasanya setelah saya repotting anggrek itu nggak langsung saya pindah ke posisinya semula ya, tapi saya tempatkan di bawah naungan dulu yang lebih teduh, jadi nggak langsung saya panas-panasin atau nggak langsung kena hujan gitu ya. Karena memang anggrek yang baru kita repotting itu pasti dia memerlukan waktu untuk menyesuaikan dirinya di tempatnya yang baru. Untuk itu kita perlu mengadem-ademkannya ya. Nah selain kita tanam di pot, anggrek juga kita bisa tanam secara menempel seperti ini di papan pakis. Nah ini menggunakan tali rapia ya, dimana tali rapia itu sifatnya lebih cepat lebih cepat rapuh. Jadi saya juga kadang-kadang gunakan tali ijuk atau tali kenur ya untuk alat bantu mengikat plant pada papan pakis. Oke, selain papan pakis, di sini saya juga akan tunjukkan seperti seperti batang yang panjang ya. Ini salah satu media juga untuk kita bisa menanam anggrek. Di sini sudah ada anggrek merpati yang saya tempel di sini ya. Nah, berarti masih banyak space yang tersisa untuk saya menempel anggrek yang lain. Ini adalah bahannya dari ijuk. Kemudian disusun sedemikian rupa memanjang. Nah, ini sebenarnya kita belinya tuh semacam bonggolan gitu ya, cuman ini saya tancepin lagi di pot supaya bisa berdiri tegak. Dan enaknya kalau kita pakai batang ijuk seperti itu ya, kita bisa pindah-pindahkan tempatnya sesuai dengan yang kita mau. Dan selain itu juga kalau misalnya nggak ada paranet, kita bisa sesuaikan ya, ketika matahari atau hujan datang kita bisa pindahkan batang ijuk kita tadi, karena kan sudah ada di dalam pot ya. Nah ini saya sudah ketemu anggrek untuk saya tempelkan di batang ijuk tadi. Nah kebetulan ini alhamdulillah akarnya sudah sangat memadai untuk kita pisahkan ya, untuk kita split. Alhamdulillah ini saya sudah siapkan plannya dengan akar yang cukup banyak dan sudah sangat stabil ya untuk bisa hidup mandiri. Kemudian ini adalah anggrek yang sifatnya itu tumbuhnya terus memanjang ke atas. Untuk itu saya memilihnya
menanam dengan cara menempel seperti ini ya. Di sini saya sisakan space untuk supaya dia bisa tumbuh terus ke atas, tapi juga dengan stem yang kita bisa atur ya, supaya nanti nggak terlalu doyong gitu. Nah ini sudah saya selesai tempel, saya menggunakan bantuan tali kenur dan tali ijuk, dan sedikit sabut kelapa tadi ya. Oke, selain kita ada batang ijuk tadi, saya juga pengen tunjukin, sorry ya, waduh saya harus minum nih kayaknya. Oke, kita akan lihat di sini ada seonggok kayu yang cantik ya. Kira-kira ini bisa juga kita gunakan sebagai media menempel anggrek ya, bener nggak? Cantik banget ya. Jadi selain kita bisa menempel anggrek di pohon yang masih hidup, yang masih aktif, kita juga bisa menempel anggrek atau menanam anggrek kita pada sebatang pohon, sebagian pohon ini ya. Seperti ini ya. Nah, dan itu juga kita nanti bisa tempel di pot untuk kita pindah-pindahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.